Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desya Rahma Fitriani dengan NPM 2213053082 dari kelas 3F dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan tahun 2022. Video pembelajaran ini yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Maman Surahman Magister Pendidikan dan Ibu Devianti Pangestu Magister Pendidikan. Dalam video ini yaitu memuat pembelajaran IPS SD kelas 4 dengan bab 7 dengan topik C yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan dalam kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Gimana nih kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa gimana? Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, Ibu mau cek semangatnya dulu nih. Mana nih semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu ya. Kita nanti tinggal sari, sapu dia, nanti dia. Sudah hadir semua ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kira-kira apa ya. Nah, coba anak-anak coba kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar sekali. Gambar tersebut menunjukkan adanya penjual maupun pembeli. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai jual beli. Kira-kira anak-anak tahu nggak nih, kegiatan jual beli itu apa sih? Ya, setiap manusia banyak membutuhkan barang untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Misalnya, manusia membutuhkan buah dan sayur agar tubuh mereka tetap sehat. Sebenarnya, setiap manusia bisa menanam buah dan sayur mereka sendiri. Tapi, tidak semua manusia bisa melakukannya. Dikarenakan ada yang mempunyai lahan untuk menanam dan ada juga yang tidak memiliki lahan untuk menanam buah dan sayur tersebut. Nah, ada juga manusia yang sibuk sekali bekerja dan tidak sempat untuk menanam buah dan sayurnya sendiri. Maka dari itu, kita membutuhkan manusia yang lain. Nah, jadi jual beli itu apa sih? Jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Jumlah uang tersebut harus sesuai dengan harga yang sudah disepakati oleh penjual maupun pembeli. Bagaimana jual beli dapat terjadi? Lalu, di mana saja kita dapat melakukan jual beli? Nah, jual beli ini dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat.
Nah, kegiatan pasar itu apa sih? Yang pertama, yaitu adanya penjual. Lalu yang kedua, adanya pembeli. Dan yang ketiga, itu adanya barang yang dijual. Dan yang keempat, adanya uang atau alat transaksi. Lalu, di mana saja sih kita dapat melakukan jual beli? Ya, benar sekali, yaitu di lingkungan rumah kita dan sekitar. Ada di pasar, toko, swalayan, dan warung. Nah, kita akan bahas satu persatu nih anak-anak. Oke, yang pertama yaitu pasar. Pasar yaitu tempat di mana antara penjual dan pembeli dari segala penjuru bertemu. Nah, anak-anak udah pernah ke pasar belum nih? Pasti sudah ya. Nah, barang yang dijual di pasar adalah barang-barang kebutuhan kita dalam sehari-hari, seperti beras, telur, minyak goreng, pakaian, maupun kebutuhan kita yang lain. Sesuai dengan jenis barang yang dijual pada kios yang ada di pasar. Kegiatan jual beli di pasar biasanya diawali dengan saling tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Nah, pasar ada dua macam. Yang pertama yaitu pasar tradisional dan yang kedua yaitu pasar modern. Biasanya di pasar tradisional lah yang harganya itu masih bisa ditawar. Selanjutnya yaitu ada swalayan. Swalayan termasuk dalam pasar modern, yang pembelinya dapat mengambil barang kebutuhannya sendiri. Barang yang dijual di swalayan hampir sama dengan pasar, tetapi tidak lengkap. Sesuai dengan jenis barang yang dijual di swalayan, dekat rumah biasanya disebut dengan minimarket, seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli di swalayan tidak ada saling tawar-menawar harga. Nah, anak-anak, jadi harganya itu di swalayan itu harga barangnya itu pas ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah toko-toko. Toko-toko adalah tempat jual beli yang lebih menyediakan macam-macam barang ataupun hanya satu jenis barang saja. Anak-anak, toko-toko ini adalah tempat jual beli yang lebih menyediakan macam-macam barang ataupun satu jenis barang saja. Contohnya yaitu ada toko kue, toko obat, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, dan toko-toko lainnya yang menyediakan barang-barang kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu adalah warung. Warung ini menyediakan kebutuhan kita dalam sehari-hari, misalnya beras, terigu, minyak goreng, sabun mani, maupun yang lain-lainnya. Nah, warung ini biasanya terletak di dekat rumah-rumah kita. Di setiap kampung biasanya terdapat warung. Nah, ada lagi nih anak-anak. Di zaman yang semakin canggih, kegiatan jual beli ini semakin modern. Dengan bisa dilakukan melalui online atau daring melalui gadget yang kita punya atau melalui handphone kita. Nah, ini
biasanya disebut dengan pasar online atau marketplace. Di sini, kegiatan jual belinya itu menggunakan aplikasi transaksi atau pembayaran produk atau barangnya itu secara online. Jadi, pembeli cukup melakukan dari rumah saja, tidak bertemu dengan penjual dan tidak bertemu secara langsung. Ya, tapi barang kebutuhan kita itu akan sampai ke rumah kita. Nah, biasanya nih anak-anak, dalam pasar online ini atau marketplace, kita menggunakan beberapa aplikasi. Yaitu yang pertama, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, JDI, Blibli, Bukalapak, maupun yang sebagainya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kira-kira anak-anak udah paham belum nih? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugasnya adalah kalian coba amati penjual dan pembeli yang ada di pasar. Lalu amati kira-kira dalam kegiatan tersebut adanya tawar-menawar atau tidak. Dan selanjutnya yaitu coba kalian pergi ke swalayan untuk membeli salah satu barang saja. Dan coba kalian bedakan antara harga barang di swalayan dengan harga yang kalian sudah beli di pasar. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa gimana? Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran mengenai materi kelas 4 SD bab 7 dengan topik C, yaitu kegiatan jual beli. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.